Salam Uki2 viewers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan inayah dan karunia-Nya sehingga kita bersama-sama bertemu pada pertemuan kali ini. Walaupun dalam hal virtual, kita tetap harus belajar. Salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW karena beliau adalah suri tauladan dan panutan kita. Baik, dalam pertemuan kali ini adalah dalam rangka untuk pemenuhan tugas manajemen Qurani yang insya Allah dalam hal ini ditugaskan sebagai presentasi dalam bentuk video oleh dosen pengampu mata kuliah kami, Bapak Zulkifli, STHI, MTHI. Baik, selanjutnya teman-teman tidak usah berpanjang lebar, kita masuk saja pada presentasi kali ini. Insya Allah saya hadir di sini akan membahas mengenai Al-Quran dan manajemen konflik. Baik, sebelum itu perkenalkan saya atas nama Muhammad Fauzan Fadli, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Quran dan manajemen konflik. Tentu teman-teman akan bertanya-tanya, mengapa dikatakan Al-Quran dan manajemen konflik? Apakah betul Al-Quran juga mengatur konflik? Apakah betul Al-Quran menawarkan kita penyelesaian konflik yang lebih baik? Nah, sebelum masuk dari semua itu, tentu teman-teman akan bertanya-tanya, apa sih pembahasannya? Apa saja sih yang dibahas dan apa bagian-bagiannya? Maka kita pertama akan masuk pada wilayah pembahasan mengenai kerangka item pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini kami menyusun ada 6 item. Pertama ada definisi konflik, mengenai apa konflik itu sendiri secara umum. Kemudian konflik dalam pandangan Al-Quran. Selanjutnya ada manajemen konflik dalam Al-Quran. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya konflik. Kemudian ada solusi konflik dalam Al-Quran. Dan terakhir ada penutup. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi konflik. Definisi konflik adalah berasal dari kata kon dan figure, di mana kata kon mempunyai arti bersama, sedangkan figure mempunyai arti memukul. Maka konfigur dari kata konflik itu bisa kita artikan sebagaimana adanya problem. Selanjutnya dalam KBBI, entry konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika dua ataupun lebih pandangan kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai tidak selaras, berseberangan dan tidak sejalan. Nah, dari definisi ini kita bisa menarik garis besar bahwa konflik adalah suatu problema atau suatu masalah yang mesti kita selesaikan dalam kehidupan. Baik, selanjutnya mengenai konflik dalam pandangan Al-Quran. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana sih Al-Quran memandang konflik itu, apa sih penjelasan Al-Quran terhadap konflik. Pada Al-Quran, konflik itu dipaparkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 176 seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha tanazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu adalah karena Allah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Melalui ayat ini kita bisa menemukan maksud bahwa Allah saja menurunkan Alkitab bagi kita itu sebagai sebuah bentuk kebenaran, sehingga umat manusia dilarang untuk berselisih agar tidak terjadi konflik. Dalam pandangan Al-Quran,
konflik itu dipaparkan sebagai sebuah sesuatu perbuatan yang tercela, sehingga kita tidak boleh saling berbantah-bantahan, tidak boleh berselisih, karena dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah manajemen konflik dalam Al-Quran. Al-Quran mengatur manajemennya, Al-Quran mengatur kehidupan sosial kita, tidak terkecuali mengenai masalah konflik atau problematika. Konflik yang terjalin umumnya mencuat atau muncul sebab terdapatnya ketidakharmonisan antara seseorang dalam sesuatu kelompok, serta antara orang lain dari kelompok yang lain maupun antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Konflik biasa juga disebut dengan tanazu, sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bahwa dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini kita temukan kata tanaza'u yang berarti berbantah-bantahan, yang berarti perselisihan atau percencokan antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain, suatu orang dengan orang yang lain. Sehingga Al-Quran memanage kita agar tidak berbantah-bantahan, dan sesungguhnya kita dituntut untuk sabar. Nah, teman-teman bisa melihat sabar adalah kunci daripada manage konflik dalam Al-Quran. Kita untuk memanajemen, kita untuk mengatur bagaimana kita menghadapi konflik, tentunya melalui sikap sabar kita bisa mengatur semua itu dan menyelesaikan konflik secara baik dan benar. Selanjutnya, faktor terjadinya konflik. Baik teman-teman, dalam subtema ini kami membagi faktor terjadinya konflik dan meramunya dalam 6 pasal. Pertama ada at-ta'assub, kedua ada asy-syukriyah, ketiga ada al-ghulu, keempat ada at-tanabu bil qab, yang kelima ada su'udzon, dan yang keenam ada az-zulm. Nah, teman-teman, mari kita simak apa saja pengertian daripada keenam subjek-subjek faktor-faktor terjadinya konflik ini. Baik, yang pertama adalah at-ta'assub. At-ta'assub merupakan sikap fanatisme yang mendorong orang cenderung hanya melihat kelompoknya saja yang paling benar. Terkadang mungkin kita melihat teman kita mengatakan bahwa pendapat saya lah yang paling benar, selain daripada saya tidak benar. Artinya dia memelihara keegoisan dalam dirinya, sehingga membuatnya menimbulkan sikap at-ta'assub yang merupakan sikap fanatik dan memicu terjadinya konflik. Kedua ada as-sukriyah. As-sukriyah merupakan sikap saling merendahkan dan memberikan sebutan negatif antara satu kelompok terhadap kelompok yang lain yang berbeda. Kalau tadi at-ta'assub mengatakan kelompok paling benar, maka sekarang as-syukriyah itu menafikan atau menegatifkan atau menyebut kelompok yang lain itu dengan sebutan-sebutan negatif. Apakah dia mengkafirkan, apakah dia mengatakan bahwa kelompok itu buruk dan di dalamnya semua adalah orang-orang sesat. Nah, itu disebut dengan as-syukriyah. Hal ini seringkali kita temukan dalam masyarakat kita yang menjadi sebab utama faktor terjadinya konflik. Selanjutnya ada al-ghulu. Al-ghulu merupakan sikap berlebihan atau sikap yang fanatik sekaligus ekstrim dalam beragama. Kalau tadi ada fanatik mengatakan diri paling benar, kedua ada sikap fanatik merendahkan orang lain, terakhir ini ada al-ghulu, yakni berlebihan atau sikap fanatik ekstrim sampai memerangi, memusuhi, bahkan terkadang kita mengatakan dia bukan bagian dari kami walaupun kita hanya berbeda pendapat, tapi mengatakan bahwa kita berbeda secara akidah, padahal hanya berbeda pada persoalan furu'. Nah,
inilah yang disebut al-ghulu, adalah sikap fanatik yang ekstrim yang sangat mudah memicu terjadinya konflik antar kelompok atau antar individual. Selanjutnya ada at-tanabu bil qalb. At-tanabu bil qalb merupakan sikap buruk yang dilakukan kepada orang lain atau suatu kelompok tertentu kepada kelompok lain, yakni memberikan sebutan negatif atau kelompok yang berbeda dengan mereka. Kalau tadi as-sukriyah adalah sebutan negatif, maka at-tanabu bil qalb ini adalah sikap buruk. Terkadang kita menolak pendapat orang lain atau bahkan kita menafikan dia walaupun dia benar, dan sikap kita dalam hal ini adalah sikap yang sangat buruk yang hanya ingin mendengarkan pendapat dari kelompok dan tidak dari orang lain. Selanjutnya ada suudzon. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar istilah suudzon. Suudzon adalah sifat buruk sangka dan curiga terhadap orang lain. Buruk sangka ini dilarang karena sikap negatif ini menyebabkan orang saling curiga dan tidak ada kepercayaan kepada orang atau kelompok lainnya. Suudzon ini seringkali disebutkan para pendakwa adalah sikap tercela yang menjadikan kita saling mencurigai atau bahkan menuduh yang tidak-tidak kepada seseorang walaupun tanpa ada bukti yang jelas, sehingga suudzon dikategorikan dalam faktor terjadinya konflik karena hal ini bisa memicu pertikaian. Yang terakhir ada az-zulm. Az-zulm merupakan sikap tidak terpuji yang dilakukan satu pihak atas pihak seperti menyakiti atau tidak berlaku adil. Misalnya dalam sebuah hal, dalam hal pembagian warisan dan sebagainya, kita seringkali tidak adil dalam melakukan pembagian itu bisa menimbulkan terjadinya konflik karena akan ada orang yang merasa tidak diuntungkan. Baik teman-teman, kita telah membahas faktor terjadinya konflik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan solusi konflik. Solusi konflik yang kami tawarkan dalam materi kali ini itu sedikitnya ada 7. Pertama ada tabayyun, kemudian ada tahkim, kemudian ada musyawarah, kemudian ada saling memaafkan, kemudian ada islah, ada adil, dan ada al-hurriyah. Nah, apa saja ke-7 item ini? Mari kita simak secara jelas. Pertama ada tabayyun. Tabayyun bisa diartikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi. Terlebih informasi yang datang masih simpang siur, sehingga dalam konteks resolusi konflik, kejelasan informasi menjadi sebuah keniscayaan agar tidak terjadi tuduhan, kesimpulan atau klaim keliru mengenai pihak-pihak yang berkonflik. Nah, tabayyun ini sangat penting dalam menyelesaikan sesuatu hal, karena melalui tabayyun kita bisa menemukan kebenaran daripada bukti-bukti atau tuduhan-tuduhan. Selanjutnya ada tahkim, adalah solusi Al-Quran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi demi menciptakan perdamaian, adalah dengan upaya mediasi, yakni penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan mendatangkan seseorang mediator atau juru damai yang sering kita sebut sebagai hakim dalam hal peradilan. Nah, tahkim ini menjadi solusi karena tentunya kita akan saling mengatakan kamilah yang paling benar, saling egois, egosentris tumbuh dalam diri sehingga butuh ada pelerai. Itulah yang disebut tahkim. Selanjutnya ada musyawarah. Dalam bahasa Arab berasal dari akar kata syawara yang pada awalnya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Musyawarah ini adalah salah satu solusi yang paling banyak digunakan dalam menyelesaikan sebuah pertikaian atau sebuah permasalahan yang ada. Selanjutnya ada saling memaafkan. Sikap saling memaafkan, pihak-pihak yang berkonflik akan cenderung mempertahankan ego sektoral masing-masing. Keduanya merasa paling benar dan akan mempertahankan pandangannya masing-masing, lebih-lebih terkait dengan keyakinan agama yang bersifat ideologis dogmatis.
Maka sikap saling memaafkan adalah sikap yang utama, karena ketika kita bisa saling memaafkan, maka kita akan dapat berkomunikasi yang baik dan benar. Selanjutnya ada islah. Setelah upaya memaafkan dilakukan dengan tulus, maka perdamaian pasca konflik itu akan menjadi kenyataan. Dengan islah, dengan perdamaian, maka kita akan menemukan sesuatu hal yang sangat indah dalam kehidupan ini. Selanjutnya ada adil. Salah satu hal yang paling penting dalam hidup bermasyarakat adalah dengan bersikap adil. Keadilan atau al-adalah menjadi suatu keniscayaan jika kita ingin menciptakan kondisi damai dan harmonis. Adil adalah satu hal yang sangat penting, karena adil ini bisa menimbulkan musuh, adil ini bisa menimbulkan kawan. Ketika kita bisa berlaku adil, maka kita akan memiliki banyak kawan. Tetapi ketika kita tidak bisa berlaku adil, maka jangan harap kita akan menemukan kawan satupun. Yang terakhir ada al-hurriyah atau kebebasan. Dalam pandangan Al-Quran, kebebasan sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan agama sekalipun. Karena kebebasan yang kita berikan kepada orang itu akan membuahkan hasil, yakni kita bisa menemukan keharmonisan dalam hal bermusyawarah atau dalam hal berdiskusi, bahkan dalam hal berdebat. Al-hurriyah atau kebebasan atau kemerdekaan adalah entry yang sangat penting dalam kehidupan, karena melalui al-hurriyah kita tidak mengekang atau mengikat orang lain dalam suatu pahaman saja. Selanjutnya ada penutup. Nah, teman-teman, kita telah sampai pada penghujung presentasi kita pada kali ini. Mari kita simak apa yang menjadi penutup dan rangkuman daripada semua pembahasan tadi. Baik, di sini kami mengangkat sebuah riwayat, bahwasanya bunyi riwayat itu sebagai berikut. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was shalah was sadaqah? Qalu bala. Qala salahu dzatil baini fa inna fasada dzatil baini hiya haliqah. Rawahu Tirmidzi. Abu Darda menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih dan rusaknya orang yang berselisih adalah mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat ini kita melihat bahwa perselisihan yang terjadi itu diibaratkan sebagai pencukur yang dapat mencukur amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Sehingga ketika kita menemukan orang yang berselisih, maka apa yang harus kita lakukan adalah mendamaikan orang tersebut, karena Rasulullah mengatakan dia itu lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah. Mengapa? Karena memang Islam menganjurkan kita agar terbebas dari konflik, agar kita tidak terperangkap pada konflik, seperti ayat yang kami angkat di awal tadi. Allah memerintahkan kita untuk tidak berbantah-bantahan atau tidak bertanaza'u dalam sesuatu hal. Maka melalui penutup kali ini kami memesankan kepada para viewers Uki2 Official untuk selalu menjadi agen perdamaian yang akan menjadikan masa depan kita lebih cerah dengan kesejahteraan dan kedamaian yang kita ciptakan. Baik, selanjutnya di penghujung akhir materi kita pada kali ini, kami ingin menyampaikan sebuah kutipan bahwa langkah awal dalam menghadapi konflik adalah sabar. Jika kita sabar, semua akan mudah diuraikan. Karena melalui sabar, kita akan dapat menuturkan bahwa langkah-langkah ini yang kita gunakan. Mari kita sama-sama mencegah konflik itu terjadi dan mencoba menyelesaikan ketika ada konflik yang terjadi di antara sesama kita, apalagi dalam hal berkelompok, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam bagi semua. Sekian dari kami dan terima kasih. Baik, sampai jumpa lagi teman-teman viewers Uki2 Official.
Dalam hal ini kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.